Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Kabarnya ada para honorer di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU yang akan melakukan demo gitu ya. Karena mereka, para honorer ini sudah bekerja puluhan tahun, mereka dikalahkan oleh para honorer yang bekerja hanya mungkin 1 sampai 5 tahun gitu ya. Artinya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honorer tidak lolos atau tidak diterima sebagai P3K, tetapi para honorer yang belum lama mengabdi malah mereka yang lolos sebagai P3K. Jadi bagi teman-teman honorer, sebelum demo tolong dengarkan ini dulu gitu ya. Jadi sebelum diadakan seleksi P3K, Kementerian Pan-RB sudah menyusun aturan berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349. Aturan ini dijadikan sebagai pedoman atau mekanisme gitu ya pengadaan P3K tahun 2024 dari mulai tenaga teknis, tenaga guru, dan tenaga kesehatan. Sehingga jika instansi dalam hal ini mungkin pemerintah daerah ya sudah menerapkan aturan ini sebagai pedoman, tentunya Pemda tidak salah. Jadi teman-teman harus tahu bahwasannya jika status teman-teman sama, misal honorer yang masuk dalam database PKN, tentunya teman-teman harus mendapatkan nilai tinggi jika ingin diangkat sebagai P3K. Kecuali jika teman-teman statusnya ex tenaga honorer K2, teman-teman paling diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K. Nilai berapapun teman-teman akan diterima. Yang penting kuota formasi yang dibuka itu lebih banyak dari jumlah tenaga honorer K2 yang ada. Jadi misal nih ada 10 formasi yang dibuka, kemudian tenaga honorer K2-nya ada 15, otomatis ranking 1 sampai ranking 10 lah yang akan diterima. 5 THK2 tentunya tidak diterima. Sama halnya jika statusnya sama sebagai tenaga non-ASN yang masuk dalam database PKN. Misal nih ada 5 kuota formasi yang dibuka, kemudian ada 10 pegawai honorer yang masuk database PKN. Otomatis ranking 1 sampai ranking 5 lah yang akan diterima, dan 5 selebihnya tidak akan diterima. Berapapun usianya, berapapun lama mengabdinya. Karena usia dan lama mengabdi tidak menjadi prioritas pada pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Yang jadi prioritas adalah status dari mulai tenaga honorer K2, tenaga honorer yang masuk database PKN, tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jadi panduannya itu bukan lagi usia ataupun masa kerja. Jadi kalau pemerintah daerah gitu ya sudah sesuai dengan aturan tersebut, ya teman-teman mau mendemo apa lagi, teman-teman mau memprotes apa lagi. Kecuali jika ada yang baru mengabdi kok dianggap sebagai tenaga honorer K2, nah ini teman-teman berhak untuk protes, teman-teman berhak untuk demo. Tapi kalau memang sudah sesuai aturan, ya apalagi yang mau didemo. Dan teman-teman harus pikirkan lagi, coba analisis lagi apakah Pemda dalam hal ini melanggar aturan atau tidak. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang tak lolos seleksi P3K gitu ya, yang mengancam akan melakukan demo. Diberitakan oleh kaltimpos.jawapos.com. Judulnya tak lulus seleksi P3K, honorer ancam demo. Pemkab sudah usul ke Menpan RB sebelum pengumuman. Kita coba bacakan ya. Pengumuman nomor bla 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 tentang hasil akhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 jabatan tenaga teknis dan tenaga kesehatan
pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara tahun anggaran 2024 tertanggal 30 Desember 2024 disambut gembira oleh tenaga harian lepas atau honorer di lingkungan Pemkab PPU, utamanya bagi mereka yang dinyatakan lulus. Namun, pengumuman yang diteken oleh Sekretaris Kabupaten selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Tohar itu kini memantik reaksi dari honorer yang tidak lulus seleksi. Mereka bereaksi keras karena menganggap bahwa honorer yang baru bekerja dalam hitungan di bawah 5 tahun justru lulus. Reaksi sejumlah honorer ini disampaikan kepada Sekretaris Umum Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan, Rudiansah, Kamis 2 Januari 2024. Mereka mengeluhkan, kata Rudiansah yang menghubungi media ini kemarin, honorer yang bekerja mulai 2013 atau 2014 dan belum memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K justru tidak lulus seleksi. Kami tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin kami yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai honorer tidak lulus seleksi? Tetapi honorer yang bisa dikatakan sebagai baru bekerja lulus, kami akan demo, kata Rudiansah menirukan keluhan honorer yang menghubunginya. Rudiansah yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri PPU itu mengatakan bahwa jumlah honorer yang mengeluhkan hal ini cukup banyak dan mereka meminta bantuannya untuk turut mencarikan solusi. Honorer yang menghubunginya mengancam bakal melakukan demo ke kantor Pemkab PPU. Alasannya bahwa sesuai Undang-Undang 20/2023 tentang aparatur sipil negara memprioritaskan pengangkatan honorer yang masa kerjanya puluhan tahun menjadi P3K. Saya berharap tak perlu ada demo dan persoalan ini dapat dikomunikasikan dengan para pihak di Pemkab untuk mendapatkan solusi terbaik, kata Rudiansah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPU Ahmad Usman saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kamis 2 Januari mengungkapkan bahwa mengenai prioritas honorer kategori ini sudah diusulkannya melalui surat bernomor bla 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 tertanggal 17 Desember 2024 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat diteken penjabat Bupati PPU Zainal Arifin itu diantaranya langsung oleh dirinya ke kantor tersebut di Jakarta. Dia menyebut dalam surat itu terdapat 5 poin dan poin 4 adalah mengusulkan pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dapat diprioritaskan dalam kelulusan P3K 2024. Hal tersebut dengan pertimbangan pengalaman dalam bekerja dan lama mengabdi, tanggung jawab keluarga yang makin tinggi karena anak yang makin besar, dan kebutuhan makin banyak serta kalah bersaing dengan pegawai non-ASN yang usia relatif lebih muda. Selanjutnya, Pemkab PPU telah menyampaikan aspirasi tersebut sebelum pengumuman oleh Badan Kepegawaian Negara, kata Ahmad Usman. Dia menambahkan, honorer yang lulus tahap pertama ini berjumlah 505 orang dari ribuan honorer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan ancaman demo yang akan dilakukan oleh para honorer yang tidak lulus seleksi P3K di Kabupaten Penajam Pasar Utara gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan di awal bahwasanya Kementerian Pan-RB sudah mengeluarkan aturan gitu ya, berupa keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349. 3 aturan itulah yang digunakan sebagai dasar dalam mengadakan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi walaupun Pemkab sudah bersurat kepada Menteri Pan-RB terkait dengan prioritas yang masa kerjanya lebih dari 10 tahun, tetapi karena memang tidak sesuai dengan aturan yang ada, ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi kalau memang statusnya sama, ya yang diprioritaskan adalah mereka yang memiliki nilai lebih tinggi. Jadi hal ini harus dipahami dulu oleh para honorer, sehingga kalau akan melakukan demo atau protes, ya ada dasarnya gitu loh. Yang saya sebutkan tadi, jika memang ada yang seharusnya bukan statusnya tenaga honorer K2, tetapi kok tiba-tiba sebagai tenaga honorer K2,
Hal inilah yang harus diprotes atau didemo. Tetapi kalau Pemkab sudah sesuai dengan aturan, bahkan sudah bersurat ke Menteri Pan-RB terkait dengan prioritas masa kerja di atas 10 tahun, tetapi tetap tidak diakomodir karena tidak sesuai dengan aturan, ya mau gimana lagi, karena memang aturannya sudah dibuat seperti itu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.